sebab itu kita tidak berpikir tentang sertifikat saja, tapi bagaimana dari sertifikat itu melahirkan akses yang melahirkan pemberdayaan untuk memberdayakan masyarakat. Saya mengapresiasi ini. Ya positif, senang. Tujuan kami yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, peningkatan pendapatan dan juga kebutuhan-kebutuhan, apalagi pada saat ini banyak gagal panen. Pembudidayaan rica di perkotaan atau yang disebut mari orang bakobong di kota atau urban farming sebenarnya adalah cara budidaya yang maksimal yang dimana tidak mengelola lahan yang besar. Kelurahan Mahakere Timur di Kecamatan Wenang adalah sasaran awal Kementerian ATR BPN di 2023 ini dari 87 total kelurahan di 11 kecamatan sekota Manado untuk pencadangan ketahanan pangan yang diberi nama Orang Kota Bakobong atau berkebun untuk menunjang program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Mari Jo Bakobong atau Ayo Berkebun. Hal ini sesuai dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Adapun pencanangan Orang Kota Bakobong, masyarakat Mahakeret diberi bantuan 5.000 bibit cabai dan pupuk yang disiapkan langsung oleh PT Permodalan Nasional Madani yang difasilitasi oleh Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara. Hingga saat ini sudah ada sekitar 7.000 kepala keluarga binaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara dari 171 kecamatan, 332 kelurahan, dan 1.507 desa se-Sulawesi Utara dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat petani, UMKM, dan hal serupa lainnya. Baik, terima kasih ya. Seperti tadi yang saya sampaikan pada awalnya tadi, ini adalah konsep berpikir kita yang cukup bagus dalam rangka bagaimana meningkatkan ketahanan pangan. Jadi orientasi kita terkait dengan reforma agraria, orientasinya bukan untuk lahan-lahan yang luas saja, tetapi lahan yang ukuran sedang dan yang kecil. Kenapa? Pemanfaatan lahan itu tidak boleh kosong, harus dimanfaatkan semaksimal fungsi supaya bagaimana bisa memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat. Reforma agraria salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu berhubungan langsung dengan bagaimana bisa memberdayakan masyarakat untuk menata ruangnya itu dengan baik. Ini kita kolaborasi. Jadi kita berbicara dari akses reformnya, ada dari pihak ketiga yang bisa memberikan bibit dan tanaman. Pemanfaatannya itu untuk Orang Kota Bakobong itu adalah kita memanfaatkan lokasi tempat tinggal yang arealnya tidak terlalu luas tapi bisa dimanfaatkan sebagai sebaik-baiknya. Nah, salah satunya adalah bibit. Hari ini adalah bibit cabai. Kita bisa buat dari dalam bentuk hidroponik maupun polibi karena memang tadi ruangnya terbatas. Pemanfaatan lahan itu harus maksimal. Kalau kita bicara target berarti itu kita masuk dalam PSN, program strategis nasional seperti redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis. Tetapi bagian dari target PSN itu adalah pemberdayaan masyarakat ini. Salah satunya adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu kita tidak berpikir tentang sertifikat saja, tapi bagaimana dari sertifikat itu melahirkan akses yang melahirkan pemberdayaan untuk memberdayakan masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Manado sangat mengapresiasi program Kementerian ATR BPN dan berharap masyarakat bisa mengimplementasikannya yang tentunya ikut membantu menekan pengeluaran harian yang muaranya masyarakat sudah ikut menjaga ketahanan pangan dimulai dari pemanfaatan pekarangan. Jadi waktu itu kita berusaha mengendalikan inflasi karena cabai ini Pak Kakang mempengaruhi inflasi untuk di Sulawesi Utara. Jadi kita kalau mau kendalikan inflasi, yang pertama kita perhatikan itu cabai.
Jadi tentu saya mengapresiasi ini. Kita bertanam cabai sendiri, katanya nanti setengah ke gereja, setengah konsumsi sendiri. Harga cabai sekarang 100.000 per kilo, dari 25.000 sekarang 100.000. Jadi memang sokas ini mudah-mudahan cepat berbuah karena kita harus mengendalikan inflasi. Saya berharap program ini tentu berjalan dengan baik. Nanti kita juga sukses. Di samping bantuan cabai dan pencanangan orang Kota Bakobong, program ini akan dilanjutkan dengan pembudidayaan bawang merah Bima, kentang, bawang batang yang wadahnya dari karung beras. Adapun target selanjutnya dalam waktu dekat ini adalah pemberian bantuan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Tenggara berupa pemenuhan kebutuhan bibit dan pupuk, serta pengolahan padi sawah seluas 2 hektar dengan padi varian baru, yakni Deni Sony Kencem 65 atau DSK 65+, dengan target 10 ton gabah. Kami sejak 2014 ya telah mengadakan kerjasama dengan PDN Persero, di mana telah banyak membantu kami untuk program pemberdayaan masyarakat ya, untuk pemeliharaan lingkungan ya, penanaman mangrove sebanyak 5.000 pohon di Kabupaten Minahasa Selatan, juga pendidikan ya, dan juga fasilitas air bersih, dan membantu juga para kelompok-kelompok binaan kami UKM yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi luar biasa ya, sudah banyak sekali membantu program-program kami di bidang pemberdayaan masyarakat yang kami fasilitasi dan disponsori oleh PDN Persero. Saat ini dengan cabai 5.000 pohon dan fasilitas-fasilitas pendukungnya telah dibantu oleh PDN Persero dan akan ditindaklanjut lagi minggu depan dengan pembenihan bibit padi seluas 2 hektar yaitu DSK 65. Nah, kami sudah siap juga untuk penyerahan bantuan di Minahasa Tenggara yang fasilitasi oleh PDN Persero. Tujuan kami yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, peningkatan pendapatan dan juga kebutuhan-kebutuhan, apalagi pada saat ini banyak gagal panen. Tentunya dengan bantuan-bantuan bibit pupuk dan pemeliharaannya akan membantu mengatasi gagal panen, karena kami tetap mengawasi ya bagaimana produk-produk bantuan ini bisa dia tumbuh dengan sesuai dengan harapan. Peningkatan nanti juga kami akan tingkatkan dengan tadi ya sudah kami sampaikan, itu hidroponik, mungkin dengan bawang merah, bawang Bima, dan juga jahe kami akan kembangkan melalui sistem polybag maupun dengan sistem karung ya, penanaman di dalam karung konsentrat nanti. Pada saat pencanangan Mari Jogo Bakobong, banyak yang mempertanyakan ya, orang-orang di kota, kita mau berkebun di mana ya. Nah, dengan model seperti ini kita bisa sosialisasikan. Ternyata masyarakat begitu antusias dengan sistem polybag, sistem hidroponik dan vertical ponik. Sebelumnya, pakar pertanian dari KTNA Kabupaten Minahasa Selatan memberikan edukasi kepada masyarakat akan bagaimana cara pemupukan hingga perawatan cabai menggunakan polybag dan tanaman hidroponik lainnya yang baik dan benar. Pembudidayaan rica di perkotaan atau yang disebut Mari Orang Bakobong di Kota atau urban farming sebenarnya adalah cara budidaya yang maksimal, yang dimana tidak mengelola lahan yang besar. Nah, secara praktis kalau menggunakan dengan metode ini, kita menggunakan konsep-konsep organik. Organik itu ada dua, organik yang dibuat secara pabrikan seperti Pak Paul punya ini, biokonversi, atau organik yang bisa dibuat sendiri. Nah, seperti Pak Yunus. Pak Yunus sudah bisa memformulasikan pupuk organik sendiri. Seperti apa? Itu air cucian beras. Itu bisa jadi pupuk. Kemudian air yang bekas dipotong ikan laut, cuci ikan ya Pak ya. Darahnya itu bisa dipakai, itu sebagai asam amino. Nah, perawatannya karena bukan 1 hektar,
hanya 1x1 atau lahan yang sempit, saya pikir dan saya rasa sangat mudah untuk merawat. Anggaplah tanaman cabai ini model bunga, dirawat sedemikian rupa sehingga dia bertumbuh dan berbuah. Jadi cuma butuh perhatian aja, karena dengan jumlah tanaman yang sedikit ya Pak John, Pak Yunus. Kalau model yang begini, targetnya sekitar 3 bulanan sampai 4 bulan dia sudah mulai berbuah. Ini adalah rica lokal, varietas lokal. Kalau varietas hibrida, 3 bulanan dia sudah berbuah. Sejak sudah jadi pembibitan seperti ini. Nah, kalau dia masih mulai dari benih, biji, maka itu membutuhkan 4-5 bulanan. Apakah ada pengaruh dengan akar, Pak? Misalnya media tanah yang digunakan, ada perbandingan berapa banyak yang digunakan supaya masa produktifnya ini bisa kalau untuk pertumbuhan, jangka panjang, Pak? nah kalau untuk pertumbuhan ya betul yang Bapak katakan tadi, itu membutuhkan yang namanya media tanah, media tanam. Media tanam yang terbaik adalah tanah. Nah, kalau untuk di perkotaan ya pakai polybag ya Pak ya, polybag atau planter bag. Pak ya, sisa-sisa makanan Betul, yang sisa berupa makanan. dedaunan, ikan-ikan sisa ditampung di satu wadah sampai dia busuk dan menjadi tanah, itu diaduk dengan tanah. Itu Pak. Tapi dengan adanya seperti ini, Pak, Bapak sebagai masyarakat tanggapannya Pak seperti apa, Pak? Ya positif. Senang. Sekadar diketahui pemanfaatan lahan dengan tanaman cabai menggunakan polybag tentunya ikut memperindah teras atau halaman rumah ketika sudah berbuah. Jadi tidak ada alasan lagi orang kota juga bisa berkebun seperti orang-orang di desa pada umumnya.